Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, pada video ini ada satu hal yang membuat Bapak Ibu honorer sedikit bertanya. Tentunya pertanyaannya yaitu apa kira-kira informasi yang akan saya bagikan melalui channel ini pada hari ini. Nah, ini ada satu kejanggalan Bapak Ibu, yaitu tentang ada satu hal yang perlu dipertanyakan oleh GP Core tentang dugaan honorer siluman yang ada di suatu daerah. Nah, di sini ditulis bahwa hari ini GP Core laporkan dugaan honorer siluman ke Kejaksaan Negeri Kuansing. Ini informasi per Selasa 21 Maret 2023, Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang merugikan karena memang ada juga neko-nekonya ya. Para honorer demikian dengan mungkin ya pejabat yang akan memuat suatu data yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, kemungkinan inilah yang akan disampaikan oleh GP Core di Kejaksaan Negeri Kuansing. Nah, kira-kira apa persoalan tentang data honorer Bapak Ibu? Ikuti informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Hari ini GP Core laporkan dugaan honorer siluman ke Kejaksaan Negeri Kuansing. Persoalan dugaan adanya honorer siluman di Sekretariat Daerah Kuansing ini berbuntut panjang. Katanya hari ini Jaringan Investigasi Pemberantasan Korupsi atau GP Core akan membuat laporan atas kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Kuansing. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Tentunya ada satu kejanggalan yang mungkin telah ditemui oleh GP Core tentang data honorer atau penginputan data honorer terkait dengan pendataan. Yang mana dalam hal pendataan ini kemungkinan banyak yang beranggapan bahwa dengan didata maka secara otomatis mungkin bisa diangkat menjadi ASN. Maka tentunya satu dan lain, artinya orang satu dengan yang lain itu cara untuk menempuh suksesnya itu beda-beda. Nah, mungkin di daerah ini, di daerah Kuansing ini ada suatu kejanggalan dalam hal honorer ini. Sehingga disebut sebagai honorer siluman. Nah, tentunya honorer siluman yang dimaksud secara kalau kita analisa berarti honorer yang tidak benar-benar honorer, artinya namanya dimuat sebagai honorer tetapi tidak kenyataan melaksanakan tugas sebagaimana honorer. Di sini dicatat bahwa hari ini kami akan buat laporan ke Kejaksaan Negeri untuk diusut tuntas. Ini kata Ketua GP Core kepada riauin.com melalui pesan singkat ini pada hari Selasa 21 Maret 2023. Laporan tersebut tidak hanya di kejaksaan, tapi kasus tersebut juga akan dilaporkan pada hari ini ke Tipikor Polres Kuansing. Jadi, ada dua laporan sekaligus. Kejaksaan Negeri Kuansing dan Polres Kuansing tegasnya. Nah, berarti ini Bapak Ibu bukan suatu hal yang biasa ya. Makanya ini akan dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri dan Polres Kuansing. Trius Teng menilai kasus honorer siluman itu patut diusut karena terindikasi ada dugaan perbuatan tindak pidana korupsi. Nah, tentunya dalam hal ini korupsi Bapak Ibu memang itu adalah musuh negara, musuh masyarakat dan musuh birokrasi. Maka ketika ditemukan suatu hal yang janggal, maka dalam hal ini suatu hal yang wajar kalau seandainya Trius Teng ini akan menyampaikan satu laporan ke Kejaksaan Negeri Kuansing, demikian juga dengan Polres Kuansing.
Dan ini tentunya jika benar-benar terjadi. Walaupun sudah dilaporkan, ketika mungkin orang yang dilaporkan akan diwawancarai tentang hal ini, maka jika terbukti memang salah, tentunya akan ada tindakan hukum terhadap kesalahan tersebut. Nah, demikian sebaliknya apabila tidak ditemukan suatu bukti yang sah dan resmi bahwa ada kejanggalan tentang tindakan tipikor tentang honorer siluman ini, maka berarti itu adalah suatu hal yang mungkin tidak perlu dipersoalkan atau tidak perlu diperpanjang. Katanya kita duga seperti itu, maka kami laporkan hari ini terangnya. Dugaan pegawai honorer siluman itu terungkap berawal dari keberanian Kasubag Rumah Tangga Setda Konsing, Selvi Keswita, yang membeberkan adanya pegawai honorer tidak pernah masuk kantor namun tetap menerima gaji. Jadi ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Berarti ini adalah suatu kerugian bagi negara yang telah dilakukan di daerah ini karena memang masa honorer yang tidak pernah bekerja akan menerima gaji. Nah, tentunya berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh ya Kasubag Rumah Tangga Setda Konsing ini, Selvi Keswita, yang mana ini memberi informasi bahwa pegawai honorer tidak pernah masuk kantor, namun tetap menerima gaji. Ini juga suatu hal yang luar biasa memang, ya masa seseorang yang tidak melaksanakan tugas tetapi digaji. Atau mungkin ada hal tertentu yang memang dikerjakan di luar daripada kantor, tetapi pekerjaan tersebut adalah pekerjaan kantor. Maka dengan sendirinya pekerjaannya juga akan dihargai. Selaku Kasubag di Setda Konsing, Selvi mengaku tidak pernah melihat sekalipun Indah Dwiana, pegawai honorer yang telah bekerja sejak setahun yang lalu. Jadi berarti tidak pernah melihat berarti artinya belum melaksanakan tugas selama kurang lebih 1 tahun ini. Usut punya usut, ternyata nama pegawai honorer tersebut merupakan anak dari kakak istri Setda Konsing. Jelas-jelas dikatakan di sini Bapak Ibu ya. Usut punya usut, ternyata nama pegawai honorer tersebut merupakan anak dari kakak istri Setda Konsing. Jadi menurut Selvi, jika Indah Dwiana pegawai honorer biasa, mestinya dia harus masuk kantor seperti honorer yang lain. Apakah karena dia bawaan Setda, dia boleh tidak membawa lamaran ke saya sebagai PPTK? Apakah boleh tidak melapor? Tentu saja tidak. Semuanya ada prosedurnya, kata Selvi. Nah, inilah satu informasi Bapak Ibu tentang temuan kejanggalan honorer siluman di daerah Kuansing. Demikian informasinya. Semoga hal ini bisa ditangani dengan baik dan tentunya ini akan masuk pada penyelidikan seterusnya. Benar atau tidak ada honorer siluman dan benar atau tidak menerima gaji tanpa bekerja. Demikian dengan seterusnya. Tentunya yang berbicara tentang ini adalah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Itulah informasinya, semoga hal ini tidak menular di daerah lain, yang mana juga banyak informasi kita dengar bahwa ada honorer siluman, seperti daerah yang lain kemarin, ya, itu sudah banyak informasi yang masuk, katanya ada honorer tidak bekerja, namun setelah ditelusuri ternyata para honorer itu benar-benar melaksanakan tugas dan benar mereka adalah sebagai honorer di suatu instansi. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya, terima kasih.